karena rahasianya mengandung aturan yang tidak terbatas. Bahkan jika dia mengingatnya sekarang, hal itu secara bertahap akan hilang dalam pikirannya seiring berjalannya waktu. Dia melihat kekuatan jiwa Li Yunxiao pada pandangan pertama. Dia hanya berada di peringkat ke-6 dan dia membutuhkan waktu paling lama 3 hari untuk melupakan teknik pemurnian jiwa cahaya bintang. Dia mencibir dalam hati, bahkan agak berpuas diri. Dia ingin melihat bagaimana ekspresi Li Yunxiao setelah beberapa hari ketika dia mengetahui rahasianya telah hilang dari pikirannya. Tapi, bahkan jika Li Yunxiao lupa, dia akan mengejarnya sampai ke ujung bumi untuk membunuhnya. Prestise seorang alkemis peringkat 9 tidak dapat diganggu-gugat. Dia akan membuat Li Yunxiao membayar 100 kali lipat harganya. Setelah 10 menit, Yuan Gaohan akhirnya selesai. Dia menatap Li Yunxiao dengan dingin, dengan rasa jijik yang tak terselubung di matanya. Li Yunxiao mengabaikan ekspresinya. Dia mengerutkan kening dan merenung, seolah ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Keduanya duduk diam saling memandang. Setelah sekian lama, Yuan Gaohan tidak tahan lagi. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya sudah selesai menjelaskan seluruh rahasianya. Bisakah Anda melepaskan saya sekarang?" Dia takut Li Yunxiao akan mulai melupakannya. Jika dia mengetahui apa yang terjadi, dia akan mendapat masalah. Dia pasti akan memaksanya mengulanginya beberapa kali, atau bahkan merekamnya dengan cara lain. Banyak teknik ampuh yang tidak mungkin ada di dunia. Kata-kata itu tidak dapat dikatat dengan kata-kata umum. Mereka hanya bisa disebarkan dari mulut ke mulut. Begitu tercatat dalam kata-kata, mereka akan segera menghilang dari dunia, kecuali jika dicatat dalam bahasa kecebong misterius yang mengandung aturan. Tetapi hanya sedikit orang di alam surga yang mengetahui bahasa itu. Terlebih lagi, ketika Yuan Gaohan mempelajari teknik pemurnian jiwa cahaya bintang, dia mendengar bahwa teknik pemurnian jiwa yang menentang alam ini berasal dari bahasa kecebong yang misterius. Li Yunxiao berkata, "Tunggu!" Ekspresi Yuan Gaohan berubah. Dia berkata dengan marah, "Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu akan mengingkari janjimu?" Kewaspadaannya segera ditingkatkan hingga ekstrim. Mungkinkah pihak lain ingin mengumpulkan jiwanya setelah menipu dia tentang metode kultivasinya? Jika demikian, dia tidak akan membiarkan Li Yunxiao mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan jika dia harus mati. Li Yunxiao memandangnya dan menganggapnya lucu. Dia berkata, "Jangan gugup. Saya hanya tidak memahami beberapa hal. Saya ingin Anda menjelaskannya kepada saya." Yuan Gaohan mendengus dingin, berkata, "Dengan kekuatan roh tahap ke-6-mu yang remeh, wajar jika kamu tidak mengerti. Aku sudah menjelaskannya dengan cukup detail." Li Yunxiao tersenyum pahit dan berkata, "Tetapi ada 3 bagian yang masih saya ragukan. Misalnya, ungkapan yang paling terpencil dan tidak bermoral, yang paling tercerahkan dan tercerahkan, yang paling tenang dan tidak terganggu. Yang paling halus sepertinya mengandung 3 arti. Bagaimana menurut Anda, Tuan Yuan?" Yuan Gaohan sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Kamu benar-benar bisa memahami arti sebenarnya." Li Yunxiao berkata, "Justru, karena saya tidak mengerti maka saya meminta nasihat. Ada juga 2 tempat lainnya, yaitu..." Li Yunxiao menunjukkan 3 bidang yang paling sulit dipahami dan memiliki ambiguitas, dengan sungguh-sungguh meminta nasihat. Yuan Gaohan sudah benar-benar tercengang. Untuk dapat menunjukkan 3 poin ini dan menunjukkan sumber keraguannya, itu membuktikan sepenuhnya bahwa pihak lain memahaminya. Dia tidak hanya memahaminya, dia juga memahaminya dengan sangat menyeluruh. Juga, ketiga tempat ini, dia sebenarnya tidak dapat memahaminya selama ini. Yuan Gaohan biasanya menyeka keringat dingin di dahinya, tapi dia adalah raga jiwa, jadi bagaimana bisa ada butiran keringat? Untuk sesaat, dia tak bernyawa di sana, tidak tahu harus berkata apa. Dan kata-kata Li Yunxiao berikut ini membuatnya sangat terkejut, hingga jantungnya langsung melonjak. Seni pemurnian jiwa cahaya bintang ini seharusnya diterjemahkan dari bahasa kecebong emas. Jadi banyak bagian yang tidak bisa diungkapkan.
atau diungkapkan dengan makna yang ambigu. Namun untuk bisa menerjemahkan bahasa yang mengandung aturan tersebut ke dalam bacaan lisan, kultivasi orang tersebut sungguh menakjubkan. Mata Li Yunxiao menunjukkan ekspresi kekaguman. Jelas sekali dia sangat menghormati orang yang menerjemahkan. Kamu. Setelah mengucapkan kata kamu 3 kali berturut-turut, Yuan Gaohan sama sekali tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Pikirannya menjadi pendek. Ketika dia pertama kali mempelajari seni pemurnian jiwa cahaya bintang ini, dia membutuhkan waktu 5 tahun untuk menguasainya dan 10 tahun untuk menemukan ambiguitas di ketiga bagian ini dan pihak lain. Ceritakan pendapatmu. Mari kita pelajari bersama. Jika kita bisa mengetahuinya, mungkin kamu bisa segera masuk ke lapisan ke-9 Starlight Soul Body. Li Yunxiao menyipitkan matanya dan tersenyum. Kamu telah tenggelam di dalamnya selama bertahun-tahun. Kamu pasti telah menemukan caramu sendiri untuk menjelaskan ketiga masalah ini. Jika tidak, kamu tidak akan dapat mengembangkan tubuh jiwa cahaya bintang ke lapisan ke-8. Yuan Gaohan menjilat bibirnya yang kering. Dia merasa seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. Seorang remaja sebenarnya menyuruhnya untuk mempelajari seni pemurnian jiwa cahaya bintang bersama. Apakah kamu seorang alkemis? Alkemis nomor 1 dari ras pemakan roh seharusnya adalah Han Yinshan. Aku kenal dia, tapi bakatnya tidak seburuk milikmu. Apakah kamu muridnya? Tenggorokan Yuan Gaohan tercekat beberapa saat, lalu dia perlahan menenangkan pikirannya dan bertanya. Dia memikirkan sebuah kemungkinan, yaitu pihak lain sudah memiliki pemahaman tertentu tentang seni pemurnian jiwa cahaya bintang, dan pasti ada alkemis peringkat 9 di belakangnya, dan semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Kalau tidak, dengan anak kecil seperti dia, belum lagi memahami seni pemurnian jiwa cahaya bintang, dia bahkan tidak bisa mencapai luar angkasa ini. Dengan pemikiran ini, semua keraguannya tiba-tiba hilang, dan hanya ada beberapa orang di ras pemakan roh yang memiliki kultivasi seperti itu di jalur formula. Di antara mereka yang paling mencurigakan adalah alkemis nomor 1 dari ras pemakan roh, Han Yinshan. Li Yunxiao mencibir di dalam hatinya. Yuan Gaohan jelas-jelas berusaha mendapatkan informasi darinya, dan metodenya sangat kekanak-kanakan. Para alkemis ini hanya fokus pada pemurnian sepanjang hari. Mereka tidak memahami cara hidup dunia. Dia sengaja menggelapkan wajahnya dan berkata dengan marah, "Apa hubungannya denganmu? 1 kata lagi, dan aku akan membawamu pergi." Dia mengangkat gonfalon pemakan jiwa dan melambaikannya. Ketakutan melintas di wajah Yuan Gaohan, dan dia mundur beberapa langkah, ekspresinya menjadi gelap. Semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa Han Yinshan berada di belakang pemuda ini. Kemarahan yang tak terbatas melonjak di dalam hatinya, dan dia diam-diam mengertakkan gigi dan berkata, "Han Yinshan, kamu berani memata-matai seni pemurnian jiwa cahaya bintangku, dan sepertinya ini sudah direncanakan sebelumnya. Saat aku kembali, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Li Yunxiao tidak tahu apa yang dia pikirkan dan hanya mendesak, "Bicaralah dengan cepat. Jika penjelasannya tidak memuaskan, jangan salahkan saya karena kehilangan kendali atas gonfalon pemakan jiwa dan membukanya sendiri. Budak jiwa emas di dalam sudah lama tidak merasakan jiwa segar." Yuan Gaohan mengertakkan gigi karena kebencian, tetapi pada saat yang sama, dia merasa lega, mengetahui bahwa pihak lain tidak akan benar-benar membawanya pergi. Bagaimanapun, Han Yinshan hanya ada di sini untuk mengetahui rahasia teknik ilahi. Ketika saatnya tiba, keduanya masih bisa menyangkal dan berdebat mengenai hal tersebut. Ini juga alasan mengapa dia mengirim bocah cilik ini ke sini. Dia bahkan bisa langsung menyerahkan bocah kecil ini dan memutuskan semua hubungan dengan Han Yinshan. Tetapi jika dia mengambil tubuh jiwa cahaya bintangnya sendiri, sifatnya akan sangat berbeda, dan itu pasti akan menjadi situasi hidup dan mati. Pada saat itu dia tidak peduli apakah dia mengakuinya atau tidak. Dia akan bertarung sampai mati apapun yang terjadi. Setelah memikirkan hal ini dengan matang, dia merasa setidaknya dia aman, dan selama dia bekerja sama, pihak lain tidak boleh melakukan sesuatu yang ekstrim.
Oleh karena itu, di bawah tatapan yang sangat kesal, Yuan Gaohan menjelaskan pemahamannya tentang keraguan itu satu per satu. Setelah mengetahui bahwa orang di belakang pihak lain adalah Han Yinshan, dia tidak sengaja menyembunyikannya. Bagaimanapun, Han Yinshan tidak lebih lemah darinya, dan dia tahu apakah ada masalah atau tidak. Ekspresi terkejut muncul di mata Li Yunxiao, dan dia tidak bisa tidak memuji saat dia mendengarkan. Setelah beberapa saat ekspresi puas muncul di wajahnya, dan terlihat jelas bahwa dia telah sepenuhnya memahami esensi dari seni tersebut. Hehe, saya tidak tahu, Grandmaster Yuan. Saya dulu berpikir bahwa Anda idiot, dan Anda mengandalkan metode kultivasi yang menantang surga untuk berkultivasi ke tingkat ke-9. Tetapi, sekarang tampaknya Anda masih memiliki beberapa kemampuan. Untuk memahaminya, setidaknya beberapa bagian penjelasan ini sangat menarik. Li Yunxiao tertawa dan bertepuk tangan, tetapi tidak diketahui apakah dia memuji atau mengejeknya. Yuan Gaohan sangat marah hingga asap keluar dari kepalanya, dan hutang ini sekali lagi dibebankan pada Han Yinshan. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang bocah nakal mempunyai pendapat seperti itu tentang dirinya? Han Yinshan pasti sering mengatakannya, dan bocah ini pasti sudah mendengarnya, jadi dia mengatakannya begitu saja. Bolehkah aku pergi sekarang? Yuan Gaohan berharap dia bisa segera kembali ke tubuh utamanya, dan kemudian mengumpulkan orang-orang untuk menyerang sekte pemakan jiwa untuk membunuh. Tubuh jiwa 8 lapisnya, terlalu jauh dari tubuh utamanya, dan tubuh utamanya tidak dapat merasakan apapun yang terjadi. Kecuali jika raga jiwa ini mati, maka tubuh utamanya akan dapat menerima semua informasi dari raga jiwa pada saat kematiannya. Ini juga alasan mengapa Yuan Gaohan yakin Han Yinshan tidak akan berani membunuhnya. Han Yinshan yang menyedihkan telah menimbulkan banyak masalah, dan mari kita tunggu sebentar lagi. Li Yunxiao tersenyum tipis dan melihat sekeliling. Yuan Gaohan tiba-tiba menjadi sangat marah. Pihak lain akan menarik kembali kata-katanya di masa depan. Dan dia gemetar karena marah ketika berkata, kamu benar-benar hebat. Aku pasti akan berusaha keras untuk masuk ke sekte pemakan jiwa dan membunuh kalian semua. Li Yunxiao memutar matanya ke arahnya dan mencibir, jangan gelisah, aku akan melepaskanmu. Aku hanya punya beberapa pertanyaan lain untuk ditanyakan. Sudah berapa lama Anda berkultivasi di luar angkasa? Dan bagaimana Anda bisa datang ke sini dari benua? Yuan Gaohan melihat mata Li Yunxiao jernih, dan sepertinya dia tidak berbohong padanya. Dia awalnya adalah tubuh jiwa dan sangat peka terhadap emosi dan aura. Dia menghela nafas lega dan berkata, di wilayah suci ada formasi transportasi antar domain yang langsung mengarah ke luar angkasa. Tubuh jiwaku tidak berbeda dengan tubuh utamaku dan langsung dipindahkan ke sini. Saya telah berkultivasi selama 10 tahun lagi. Langsung diangkut 10 tahun? Li Yunxiao terkejut dan berkata, tidak heran, pantas saja raga jiwa Anda sudah mencapai lapisan ke-8 dan mungkin tidak jauh dari lapisan ke-9, bukan? Saat itu, kedua jiwa Anda menjadi satu, dan Anda bisa langsung bercita-cita mencapai puncak jalur formula. Di saat yang sama, dia juga menjadi khawatir di dalam hatinya. Wilayah suci sebenarnya bisa langsung diangkut ke sini. Sungguh tidak pernah terpikirkan. Yuan Gaohan terkejut dalam hati. Sepertinya Han Yinshan memahami tubuh jiwa cahaya bintang dengan sangat baik. Pada saat yang sama, berpikir bahwa dia benar-benar diintimidasi dan dipermalukan oleh muridnya seperti ini. Dia marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dan dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa wajah ini harus dibayar 2 kali lipat. Li Yunxiao tersenyum ringan dan terus bertanya, kalau begitu, kamu pasti sangat akrab dengan lingkungan sekitar. Aku ingin tahu di mana Gale kuno itu. Apa? Mengapa Anda menanyakan hal ini? Ekspresi Yuan Gaohan berubah dan ketakutan melintas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.